Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Puji syukur kepada Tuhan karena kasih setianya kembali membangunkan kita pada pagi yang baru. Nafas yang masih kita hirup adalah bukti bahwa Tuhan belum selesai dengan kehidupan kita. Apapun yang akan kita hadapi hari ini, Tuhan sudah lebih dahulu berjalan di depan kita. Sahabat terkasih, pernahkah kita merasa lelah berbuat baik? Kita sudah berusaha jujur, tetapi justru dimanfaatkan. Kita sudah menolong orang lain, tetapi tidak dihargai. Kita tetap mengasihi, tetapi dibalas dengan sikap yang menyakitkan. Bahkan terkadang orang yang kita bantu justru menjadi orang yang melukai hati kita. Dalam keadaan seperti itu, muncul pertanyaan dalam hati. Untuk apa terus berbuat baik jika hasilnya seperti ini? Firman Tuhan hari ini memberikan jawaban yang begitu indah. Mari kita membaca bersama Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sahabat terkasih, Alkitab tidak berkata bahwa berbuat baik selalu mudah. Tuhan tahu akan ada saatnya kita merasa letih, kecewa, bahkan ingin menyerah. Karena itulah Rasul Paulus menasihati kita agar tidak menjadi lemah. Karena setiap kebaikan yang dilakukan dengan hati yang tulus tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Mungkin manusia tidak melihatnya. Mungkin manusia melupakannya. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan satupun perbuatan baik yang kita lakukan. Seringkali kita berharap hasil yang cepat. Hari ini menabur, besok ingin langsung menuai. Padahal Tuhan bekerja menurut waktunya, bukan menurut jadwal kita. Petani tidak pernah marah kepada benih karena belum tumbuh sehari setelah ditanam. Ia terus menyiram, terus merawat, dan terus percaya bahwa pada waktunya akan datang musim panen. Demikian juga kehidupan rohani kita. Setiap doa yang dipanjatkan, setiap pengampunan yang diberikan, setiap kejujuran yang dipertahankan, setiap pertolongan yang dilakukan dengan tulus, semuanya adalah benih yang sedang ditanam di ladang kehidupan. Dan Tuhan berjanji, pada waktunya kita akan menuai. Sahabat terkasih, ada seorang ibu yang setiap pagi berangkat lebih awal ke tempat kerjanya sebagai petugas kebersihan di sebuah sekolah. Selama bertahun-tahun, ia membersihkan ruang kelas sebelum para murid datang. Tidak banyak orang mengenalnya, bahkan sebagian murid tidak pernah menyapa ketika melewatinya. Namun setiap hari ia tetap bekerja dengan penuh sukacita. Sambil menyapu, ia sering berdoa dalam hati. Tuhan, pakailah sekolah ini menjadi tempat lahirnya generasi yang takut akan Engkau. Suatu hari, seorang pria muda datang mencarinya. Pria itu ternyata adalah mantan murid di sekolah tersebut. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Bu, mungkin ibu tidak ingat saya. Dulu saya sering datang paling pagi. Saya melihat ibu selalu bekerja sambil tersenyum dan kadang saya mendengar ibu berdoa. Saat hidup saya hancur beberapa tahun lalu, saya teringat bahwa ada seorang ibu yang tetap setia melayani Tuhan melalui pekerjaan sederhana. Kesaksian ibu membuat saya kembali mencari Tuhan." Ibu itu terdiam. Selama bertahun-tahun, ia merasa pekerjaannya tidak berarti. Ternyata tanpa disadari, Tuhan memakai kesetiaannya untuk menyentuh kehidupan seseorang. Sahabat terkasih, seringkali kita tidak mengetahui buah dari kebaikan yang kita lakukan. Senyuman yang kita berikan mungkin menguatkan orang yang sedang putus asa. Doa yang kita panjatkan
mungkin sedang membuka jalan bagi keluarga kita. Kejujuran yang kita pertahankan mungkin sedang menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Karena itu, jangan berhenti berbuat baik hanya karena orang lain tidak menghargainya. Berbuat baik bukanlah tentang mendapatkan tepuk tangan manusia. Berbuat baik adalah bentuk ketaatan kepada Tuhan. Jika kita hanya berbuat baik kepada orang yang membalas kebaikan kita, itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Tetapi ketika kita tetap memilih berbuat benar, meskipun tidak dihargai, disitulah karakter Kristus mulai terlihat dalam hidup kita. Mungkin pagi ini kita sedang lelah. Lelah menjadi orang yang terus mengalah. Lelah tetap jujur ketika orang lain memilih jalan pintas. Lelah terus mengampuni. Lelah terus mendoakan orang yang menyakiti hati kita. Firman Tuhan berkata, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Artinya, jangan biarkan kekecewaan mengubah hati kita menjadi pahit. Jangan biarkan perlakuan orang lain menentukan karakter kita. Tetaplah menjadi terang, tetaplah menjadi garam, tetaplah memilih kasih. Karena Tuhan sedang melihat setiap langkah kesetiaan kita. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat memberi upah kepada anak-anaknya. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan minggu ini, tetapi ketika waktu Tuhan tiba, kita akan melihat bahwa tidak ada satupun kebaikan yang dilakukan dalam nama Tuhan yang sia-sia. Sahabat terkasih, mari kita memasuki hari ini dengan tekad yang baru. Apapun respon orang lain, kita akan tetap memilih berbuat baik. Apapun yang kita hadapi, kita akan tetap hidup dalam kasih, kejujuran, dan kesetiaan. Sebab kita tidak sedang mencari pujian manusia, tetapi ingin menyenangkan hati Tuhan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Saat hati kami mulai lelah karena terus berbuat baik tanpa melihat hasilnya, ingatkan kami bahwa Engkau melihat setiap kesetiaan kami. Berikan kami kekuatan untuk tetap mengasihi, tetap jujur, tetap mengampuni, dan tetap melakukan yang benar, sekalipun tidak selalu dihargai oleh manusia. Kami percaya bahwa waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Tolong kami untuk tidak menyerah sebelum kami melihat penggenapan janji-Mu. Pakailah hidup kami menjadi saluran kasih dan berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya damai sejahtera, hikmat, dan kekuatan dari Tuhan menyertai setiap langkah kita sepanjang hari ini. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.